Ada sobat House Live. Masuk kita ngobrol-ngobrol di dalam. Halo sobat, selamat datang di House Live Gen Z Live. Di House Live ini gue bakal ngebongkar berbagai tips and trik itu buat naklukin semua tantangan sebagai pelajar. Biar hidup kita tuh nggak cuma sekolah tugas doang, tapi ada cara seru dan smartnya buat menjalaninya. Nah, kali ini gue bakal kasih tahu kalian sebagai pelajar bagaimana biar hari libur kalian tuh lebih produktif. Tapi sebelumnya gimana nih weekendnya? Kenalin, gue Raffi Farhan yang bakal ngajak kalian biar hari libur ini lebih produktif. Oke deh, buat ngawalin pagi ini, sebelumnya gue bakal ngelakuin aktivitas. Gue bakal buat sarapan yang bisa kalian coba buat bekal sekolah, karena bahannya simpel dan buatnya gampang. Tapi sarapan kali ini gue mau yang sehat-sehat nih, jadi tetap ikutin terus gue ya. Banyak orang yang gak sadar nih, kalau kita skip sarapan saat ingin melakukan kegiatan produktif sehari-hari dapat menyebabkan beberapa risiko penyakit. Berdasarkan Halodoc, skip sarapan dapat meningkatkan salah satunya risiko masalah jantung. Makanya, kalian semua harus sarapan buat mulai hari, apalagi pas sekolah. Oke sobat House Life, jadi di sini udah ada bahan-bahannya nih. Dan sekarang gue mau buat sarapan yang simple tapi sehat, alias roti gandum isi telur. Daripada lama-lama, kita langsung buat yuk. Karena hari ini gue bakal ngelakuin banyak aktivitas. Nah, roti gandum ini pas banget buat sarapan karena dia itu nyediain karbohidrat kompleks dan protein dari telur dan juga kejunya. Keju juga ngasih kalsium buat kesehatan tulang kita. Jangan lupa kasih garam sama ladanya ke telur, terus dikocok biar gak hambar. Kita panggang rotinya dengan kita panasin panggangan pakai mentega secukupnya dan taruh roti di atas panggangan sampai kecoklatan ya, jangan sampai gosong. Oh ya, kenapa kita harus makan makanan real food dan sehat kayak gini? Dikutip dari Halodoc, makanan sehat kayak gini bisa menjaga stamina dan bisa meningkatkan fokus kita. Dan juga bisa mengaktifkan metabolisme dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa ngebakar kalori dan tubuh kita nggak gampang capek. Tuang telur ke wajan. Nah, kalau udah tinggal kita susun deh. Saran selada, terus telur, terus kejunya, terus terakhir timun. Terus kita tutup deh sama roti terakhir. Nah, kalau makanan udah jadi, kita buat minumnya. Minum susu di pagi hari juga bisa meningkatkan energi, memelihara fungsi otak, dan juga mendukung kekuatan tulang kita juga nih sob. Nah, udah jadi semua nih. Langsung aja, nggak usah berapa lama, kita makan makanan yang udah gue buat dan minuman yang udah gue siapin. Oh ya sobat House Life, kalian juga jangan lupa ya kalau makan tuh harus pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Karena kalau terburu-buru bisa nyebabin kegemukan. Oh ya, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, karena kita nggak tahu kan kalau ada virus yang masuk ke makanan kita dan bakteri yang masuk ke makanan kita. Oke sobat House Life, tadi gue habis selesai sarapan. Sekarang gue mau ganti baju karena gue bakal ngelakuin aktivitas yang gak kalah sehat. Jadi tetap di House Life Gen Z Life. Be stunning with my click. Get defeated. You're defeated. When the drink be too strong, when the tree be way too strong. Ding
Makasih, Pak. Batuk, minum Whoops. Whoops, obat sirup dengan rasa stroberi, efektif meredakan batuk berdahak dan melegakan tenggorokan, spesialis redakan batuk. Whoops, andalanku. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rabi Baran di House Life Gen Z Life. Karena tadi udah selesai sarapan, sekarang temenin gue yuk milih-milih baju buat nanti aktivitas selanjutnya. Oke sobat House Life, gimana nih outfit gue? Udah sporty banget kan? Nah ini gue bakal ngelakuin aktivitas yang gak kalah sehat, yaitu olahraga. Meskipun di hari libur, olahraga tetap penting agar badan kita tuh sehat dan fit. Oh iya, sekarang gue udah berada di Boro-Boro. Kali ini gue bakal olahraga jogging aja tipis-tipis. Tapi sebelum itu, gue bakal pemanasan dulu yang basic-basic aja, kayak peregangan dinamis. Pertama, gerakan memutar kepala, terus ke bagian lengan, bahu, pergelangan tangan, terus ke pinggang, lanjutnya ke kaki, terakhir nih kita ngelakuin lompat sebanyak 10 kali. Totalnya cuma 5 menitan aja kok, dan olahraga kalian juga lebih enak dan gak gampang capek. Oke sobat House Life, gue udah selesai peregangan nih, langsung aja kita jogging. Percaya nggak percaya, jogging pagi gini nih bisa bikin otak kalian tuh lebih fresh dan gak gampang ngantuk, dan ide-ide juga lebih gampang muncul. Ini sih senjata gue biar gak pusing sama tugas ya. Yaudah yuk lanjut. Oke sobat House Life, tadi gue udah lari-lari nih sekitaran sini. Sekarang gue udah bersama Bang Ano. Oke, jadi gue bakal ngebahas pentingnya lari pagi nih buat sobat House Life di rumah. Oh ya, lu tau gak sih manfaatnya lari pagi buat sekolah gitu, dan manfaatnya buat apa, kerjaan tugas? Yang pasti yang pertama bikin otak kita jadi lebih fresh, jadi kita lebih luasa atau berpikir di sekolah, jadi untuk kemudian tugas juga lebih enak. Terus yang kedua itu bikin badan juga jadi lebih segar dan kuat. Yang pastinya kita jadi lebih semangat bersekolah, jadi nggak ngantuk-ngantuk lagi di kelas. Yang pastinya lebih enjoy lah kalau di kelas. Oh tuh, dengar sendiri kan sobat House Life gimana manfaatnya, gak cuma buat fisik dan mental dan performa. Oke deh, Bang Ano, Ya. nemenin joggingnya, sukses terus ke depannya, Ya. dan tetap produktif. Ya. Sobat House Life, tadi gue baru selesai jogging nih. Oh iya, kalian kalau baru selesai olahraga
biar langsung mandi atau rebahan ya. Kita harus ngasih waktu dulu biar otak kita balik ke mode santai. Namanya pendinginan. Pendinginan sama aja kayak peregangan awal, tapi pendinginan lebih membantu biar otot kita nggak kaku dan lebih refleks. Pendinginan kita mulai dari bending stretch, kedua hamstring bend, dan yang ketiga bend knee cross body stretch. Lalu yang keempat hamstring glute stretch. Dan yang terakhir kelima standing knee hug. Nah, Sobat House Life, itu dia rahasia otak encer dan badan bugar ala gua. Mulai dari bangun pagi, peregangan, jogging, sampai pendinginan. Cuma butuh komitmen dan waktu yang sebentar kok, tapi manfaatnya luar biasa. Kayak buat kesehatan, stamina, dan prestasi di sekolah. Setelah ini, temenin gue terus buat ngejalanin aktivitas yang gak kalah seru ya. Jangan kemana-mana, tetap di House Life, Gen Z Life. Dadah. Halo Sobat House Life, balik lagi nih di House Life, Gen Z Life. Sobat House Life tuh gak sih, setelah kita berolahraga, membakar kalori dan merasakan endorfin mengalir deras dalam tubuh, ada satu ritual penting nih yang gak boleh terlewatkan, yaitu mandi setelah berolahraga. Mungkin bagi sebagian orang, mandi hanyalah rutinitas biasa. Namun setelah tubuh dipacu oleh aktivitas fisik, mandi bukan sekedar membersihkan diri dari keringat dan bau badan. Lebih dari itu, mandi pas olahraga memiliki segudang manfaat yang sayang untuk dilewatkan. Seperti yang dilansir dari berbagai sumber kesehatan terpercaya, termasuk American Academy of Dermatology, keringat yang dibiarkan mengering di kulit dapat menyumbat pori-pori, memicu tumbuhnya jerawat dan iritasi kulit lainnya. Menurut penelitian dalam Journal of Athletic Training, air dingin dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri otot setelah latihan intens. Sensasi dingin dari air membantu mempersempit pembuluh darah, mengurangi pembekakan, dan mempercepat proses penyembuhan mikroskopis pada serat otot yang bekerja keras. Setelah tubuh kembali segar dan rileks berkat mandi, langkah selanjutnya adalah mengisi kembali bahan bakaran hilang. Olahraga telah menguras cadangan energi dalam tubuh, terutama glikogen. Maka dari itu, penting banget nih untuk mengisi energi kembali. Melewatkan makan setelah berolahraga justru bisa membuat tubuh semakin lemas, menghambat pemulihan, dan bahkan memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan tidak sehat di kemudian hari. Kalian bisa mengembalikan energi tadi dengan nyemil-nyemil sehat. Para ahli gizi sepakat bahwa waktu terbaik untuk mengisi energi setelah berolahraga adalah dalam kurun waktu 1 hingga 2 jam setelahnya. Jadi, jangan tunda mandi dan jangan lewatkan makan setelah berolahraga ya Sobat House Life. Halo Sobat House Life, balik lagi sama gue Rabi Farhan. Setelah tadi kita habis olahraga terus refreshing badan dengan mandi air dingin, kasih nutrisi dalam tubuh dengan makan siang. Sekarang saatnya kita boost otak kita nih buat besok siap tempur lagi di sekolah.
Kali ini gue mau kasih tahu beberapa tips and trick belajar seru tanpa harus berasa kayak kerja rodi pas lagi ngerjain tugas. Yang pertama, kalian bisa bikin to-do list simple, nggak usah ribet-ribet, cukup catat 2-3 hal aja, yang penting kalian selesai hari itu. Dengan gitu, kalian punya arah dan gak bingung mau ngapain. Kedua, setelah kalian bikin to-do list, kalian bisa lanjut pecah tugas besar menjadi bagian yang kecil. Kalau mikirin satu bab pelajaran yang sabrek-abrek, pasti langsung mager. Coba deh bagi jadi beberapa subtopik, atau bahkan per halaman. Selesaikan satu bagian kecil, terus kasih reward buat diri kalian sendiri, tapi jangan keterusan ya, ingat. Terus baru lanjut lagi deh. Teknik ini dikenal sebagai chunking, dan banyak ahli psikologi yang rekomendasiinnya. Ketiga, manfaatkan waktu luang sekecil apapun sambil nunggu makanan datang atau pas lagi di kendaraan umum. Kalian bisa tuh review sedikit catatan atau bacaan ulang poin-poin penting yang habis kalian pelajari di kelas. Ini juga tips yang sering gue dengar dari studi grammar favorit gue. Nah, sekarang kita masuk ke tips belajar buat besok, biar kita nggak keteteran pas di kelas. Tips ini gue ambil dari pengalaman gue sendiri dan dari beberapa trik dari channel belajar. Yang pertama, cek lagi jadwal pelajaran besok. Mata pelajaran apa aja, tugas yang harus dikumpulin, atau materi yang mungkin bakal diulang guru. Dengan gitu, kalian bisa siapin buku catatan yang relevan dari sekarang. Jangan sampai salah bawa buku kayak gue dulu ya. Kedua, review sekelas materi yang diajarin hari ini. Nggak perlu dibaca semuanya, kayak mau ujian. Cukup lihat poin-poin penting atau rangkuman yang udah kalian buat. Ini bakal bantu ngingetin lagi materi yang baru aja masuk. Konsep spaced repetition juga bilang begitu. Makin sering diulang-ulang, makin nempel di otak. Ketiga, kalau kalian belum paham sama materinya, kalian bisa ajak teman buat online study group singkat atau belajar bareng di rumah ataupun di luar rumah. Daripada belajar sendiri terus ngantuk, coba deh janjian sama teman-teman buat bahas materi bareng. Kalian jadi bisa saling tanya jawab atau jelasin bagian yang kurang paham. Gimana Sobat House Life? Tips-tips dari gue simpel-simpel banget kan? Semoga tips dari gue bisa kalian praktekin ya. Oke deh sob, tadi kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol soal produktivitas, tips bekal muda, olahraga, sampai bahas tips belajar dan persiapan diri buat besok sekolah. Intinya, semangat terus jadi pelajar keren, stay produktif, terus belajar, dan pantengin terus House Life. Karena bakal banyak banget info menarik dan tips tentang gaya hidup pelajar untuk para Gen Z di luar sana. Gua, Raffi Farhan, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. House Life, Gen Z Life. Bye-bye.